Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man jadda wajada. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita menganjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari ini yang berketepatan pada hari yang ke-29 di bulan Ramadan 1444 Hijriah, ataupun di penghujung daripada bulan Ramadan, kita masih tetap eksis dan dapat melaksanakan tugas masing-masing, terutama melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, segala amal kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terhitung sebagai langkah yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-29 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini kami akan mengambil materi, yaitu sarana untuk mencapai kemenangan di bulan Ramadan ini. Untuk dapat dikategorikan sebagai sosok yang tekun dalam beribadah dan meniti jalan menuju ke sana, maka seseorang tidak hanya sekedar mendengar berbagai nasihat dan petuah tentang arti mujahadah ataupun bersungguh-sungguh, sehingga tidak seorang pun yang merasa lelah karenanya, melainkan yang harus dilakukan oleh seseorang adalah bersungguh-sungguh agar dia meraih berbagai keutamaan selama bulan Ramadan.
Inilah yang seharusnya menjadi perhatian seorang muslim selama bulan Ramadan tahun ini. Sebelum kesempatan untuk bermujahadah dan melakukan keutamaan-keutamaan lainnya sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang bermalas-malasan, menjauhkan diri daripadanya dan melampaui batas setelah dia membuka musim pengampunan untuk kita. Dengan begitu, kita telah menolak anugerah dan keutamaan tersebut dan lebih senang mengejar kenikmatan dunia yang sesat ini. Sehingga dikhawatirkan kita tidak akan mendapat kesempatan Ramadan tahun berikutnya. Untuk mendapatkannya, akan tetapi pintu pengampunan bagi kita tertutup, sehingga hati kita tetap keras, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melampaui batas. Pengampunan yang agung tersebut dikhawatirkan sudah tertutup untuk kita yang tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka faktor-faktor yang mendorong kita untuk bertaubat. Akan tetapi kita tidak mau bertaubat sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita yang tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu kita khawatirkan adalah tertutupnya pintu menuju taubat, sehingga ia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bertaubat dan beramal saleh. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang beriman yang sedang menunggu pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita telah mengetahui bahwa pengampunan tidak dapat diraih dengan tidur, tidak dengan keraguan-raguan, dan tidak pula dengan bermalas-malasan. Pengampunan itu tidak akan kita peroleh dengan tidak berupaya untuk mendapatkannya. Bagaimana kita berkeinginan untuk memperolehnya sementara kita bermalas-malasan? Pengampunan ini tidak dapat diperoleh kecuali jika kita berkenan memberikan pengorbanan yang layak untuk mendapatkannya, atau melakukan penyebab dan faktor-faktor yang menjadikan pengampunan tersebut dapat kita peroleh. Sesungguhnya pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima amal dan perbuatan seseorang yang sedikit jika dilakukan dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan kepadanya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan menerima amal dan perbuatan seseorang yang banyak namun dilakukan dengan terpaksa dan tidak ikhlas, dan ingin segera berpaling dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu disertai dengan niat, dan Allah akan membalas amal kita sesuai dengan niat masing-masing. Lalu kepada siapakah
kita akan berpaling. Apakah kita ingin berpaling dari Allah dan menuju yang lebih baik daripadanya? Apakah kita ingin hengkang menuju yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya, yang pertama, kita bermujahadah atau bersungguh-sungguh. Bermujahadah dapat dimulai dari seseorang dengan mengenali diri. Bagaimana dia mampu membentengi dirinya melalui zikir ataupun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berpaling daripadanya. Banyak membaca Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk dan pengetahuan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menerangi jalannya, menyembuhkan segala penyakit yang menyelimuti hatinya, memberikan keberkahan pada waktu dan usahanya, serta memberikan pengorbanan untuk mendapatkan semua itu. Semuanya itu dapat kita peroleh dengan berderma kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ia dengan waktu, usaha, harta, kesehatan, segala sikap dan perlakuannya. Seseorang harus memberikan pengorbanan dengan melakukan pendermaan tersebut agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalas kedermawaan tersebut dengan yang lebih baik darinya dan menambah keutamaannya. Hal ini disebutkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa yaziduhum min fadli. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Setelah itu, hendaklah seseorang bertekad untuk mencapai target-target yang harus terpenuhi dalam bersungguh-sungguh atau bermujahadah. Lalu, bagaimanakah seseorang memotivasi dirinya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah? Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, untuk tujuan ini maka hendaknya seseorang memetakan tugas dan mengagendakan segala aktivitas yang harus dilaksanakan. Seperti apa? Bangun malam, berpuasa, berzikir, dan berbagai aktivitas yang mendukung keimanan. Kita harus berusaha untuk merealisasikan agenda-agenda yang kita programkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meraihnya. Kemudian kita mengoreksi segala program yang sudah ataupun yang belum terrealisasikan dan berusaha untuk tidak mengabaikannya. Setiap kali kita akan tergoyahkan ke kanan dan ke kiri, setiap kali datang kemalasan dan kelemahan untuk mencapai target-target tersebut, maka hendaklah kita segera melaksanakannya dan berusaha untuk meningkatkan ketaatannya. Sebab ketika seseorang berkata, besok insya Allah, berarti hawa nafsu dan setannya telah berhasil menguasai dirinya. Ketika hari esok telah dijanjikan datang, kita pun tidak melakukan sesuatu, lalu datang waktu besoknya hingga lusa, akan tetapi kita tidak melakukannya. Begitulah seterusnya. Dengan begitu, kita telah melepaskan diri dari agenda yang telah kita programkan. Apabila kita tidak memberikan ketegasan pada diri kita untuk melaksanakan berbagai program yang telah kita agendakan sejak hari pertama di bulan Ramadan, maka bagaimana mungkin kita dapat merealisasikannya?
kita harus bertekad untuk merealisasikannya meski sebesar apapun rintangan yang menghadang kita. Sebab ketika hendak mengerjakan salat ataupun sembahyang, dia berkata, insya Allah aku akan mulai salat malam ini, di malam pertama bulan Ramadan. Maka hawa nafsu dan bisikan kejahatan akan berkata kepada kita, tidurlah sesaat agar kondisi tubuh kita fit dan mampu mengerjakan sholat. Tidurlah sesaat. Nah, itu bisikan kejahatan. Insya Allah kamu akan dapat mengerjakan sholat pada sepertiga malam. Tidurlah sesaat. Insya Allah kamu akan merasa segar dan mampu berpuasa. Kejahatan berbisik-berbisik sehingga berhasil, dan malam itu pun terlewatkanlah begitu saja. Kita tertidur pada pertengahan malam yang pertama, kemudian tertidur hingga malam tersebut lewat dan hilanglah kesempatan untuk sholat malam. Yang kedua, hendaknya kita membulatkan tekad untuk dapat mewujudkan program yang telah diagendakan tersebut. Ketika kita telah membulatkan tekad, maka ketika hawa nafsu membisikkan kepada kita, tidurlah, maka dia akan mengatakan, tidak. Kami telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat malam. Ketika kejahatan membisikkan kepadanya, selesaikanlah terlebih dahulu urusan dan bisnis lain-lain sebagainya. Maka dia akan mengatakan, tidak. Kami telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat malam. Bisikan kejahatan itu tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan kebaikan. Apakah kita membayangkan ada kejahatan yang berkata kepada kita, kamu adalah orang yang baik. Kamu telah menempati janjimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berzikir, dan mengerjakan sholat malam. Wahai saudaraku, kamu adalah orang yang baik. Bangun dan sholatlah. Aku akan membantumu untuk bangkit dan bergegas mengerjakan sholat. Bangkitlah untuk mengerjakan sholat. Bangkitlah untuk berzikir. Ataukah justru kejahatan itu akan berkata kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala fabima aqwaitani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang engkau luruskan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maksudnya setan akan berdiri di hadapan kita dan menghalang-halangi kita menuju jalan Allah, sehingga tidak seorang pun yang dapat melewati jalan tersebut untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab iblis? Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat. Godaan dan tipu daya setan berikutnya adalah hawa nafsu. Akan mengganggu seseorang dengan mengatakan bahwa salat akan membuatnya lelah, capek, sehingga dia terlambat untuk bekerja dan menunaikan tugas-tugas tersebut. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setan menginginkan agar orang tersebut segera pergi untuk tidur guna mempersiapkan perjalanannya besok,
dan pergi ke tempat ini, itu, begini, begitu, dan lain-lain sebagainya. Godaan, bisikan, kejahatan ini bertentangan dengan puasa, bangun malam, dan berzikir yang telah kita programkan. Ketika tergoda, maka kita akan mengutamakan rekreasi dan keberhasilan bisnis daripada mengerjakan salat, zikir, dan puasa. Atau mengabaikan bangun malam, berzikir, dan membaca Al-Quran untuk mendapatkan kesenangan dunia. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita agar terhindar daripada godaan ataupun bisikan kejahatan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita merasa khawatir sedikit pun. Kecemasan dan kekhawatiran kita menunjukkan bahwa kita tidak bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Dialah penguasa langit dan bumi dengan segala isinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, apabila kita menginginkan bantuan dan kekuatan, maka hendaklah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menerima kita. Apabila kita korbankan harta untuknya, maka Allah Ta'ala akan menambahkan kepada kita dan memberikan lebih banyak lagi. Apabila kita korbankan waktu dan tenaga serta kesehatan, maka Allah akan memberikan kesehatan dan kekuatan yang lebih besar dari kepada kita. Karena itu, janganlah kita merasa khawatir akan kehilangan sesuatu yang telah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita melihat sesuatu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sirna dan sia-sia? Inilah perkara yang harus kita pikirkan dan kita jaga selama kita mengerjakan sholat malam. Bermujahadah atau bersungguh-sungguh adalah sebuah kenikmatan. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita untuk mengerjakan semua itu di antara sekian banyak manusia. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemampuan kepada kita untuk bangun malam, dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mujahadah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka mempunyai posisi dan kedudukan yang strategis di hadapan Rasulullah, dalam hal ini Anas bin An-Nadar adalah seorang sahabat yang mengikuti perang Uhud, akan tetapi dia tidak mengikuti perang Badar. Kemudian dia bersumpah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadaku apa yang akan aku lakukan. Lalu dia berkata, aku tidak sempat menghadiri peperangan pertama bersama Rasulullah. Jadi apabila aku mengikuti peperangan yang lain, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadaku apa yang akan aku lakukan. Dalam hal ini sumpah Anas bin An-Nadar yang berbunyi, semoga Allah memperlihatkan kepadaku apa yang akan aku lakukan, disambut oleh Sa'ad bin Mu'az dengan berkata, sungguh aku mencium aroma surga dari perang Uhud. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
kita harus bersungguh-sungguh ataupun bermujahadah dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama di bulan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini untuk mendapat kemenangan ataupun untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Jalan untuk bermujahadah merupakan jalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat apakah seseorang hambanya itu mau menepati janjinya, mengorbankan hartanya, waktu dan tenaga untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat sejauh mana seseorang yang sangat mengharapkan ampunannya dan mengagungkannya, menghadap kepadanya, memperlihatkan rasa cinta kepadanya, dan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala yang abadi daripada kenikmatan dunia yang fana. Sebagaimana kebalikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Orang-orang yang beriman adalah kebalikan daripada orang-orang kafir. Mereka adalah orang yang mengutamakan akhirat, mengutamakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya. Mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapnya dan selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa selama mereka mengutamakan pahala dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong mereka, mengutamakan mereka di atas yang lain dalam urusan dunia, dan Allah juga akan memberikan pahala kepada mereka tanpa diduga-duga. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi pintu bermujahadah atau bersungguh-sungguh sangatlah panjang dan melelahkan. Dalam hal ini harus kita ketahui bahwa dalam rangka memotivasi diri untuk bermujahadah, mengamalkannya, teguh menjalaninya, mampu menghadapi rintangan dan mengontrol kendalinya, serta menjadikan pelakunya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita laksanakan selama berpuasa di bulan Ramadan. Dari penjelasan singkat kami tadi, yaitu mengenai sarana untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan. Karena biar bagaimanapun, di bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang penuh dengan rahmat, berkah, ampunan atau maghfirah, dan terhindarnya dari api neraka. Maka untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan ini, kita laksanakan dengan melaksanakan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan, yaitu dengan mujahadah ataupun bersungguh-sungguh. Karena kita yang melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala
dosa dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala akan kita terima. Dan selanjutnya yaitu introspeksi diri. Kita kaji diri. Apakah saya sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan ini untuk meraih kemenangan di akhir bulan Ramadan ini. Kemudian sarana yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuperkenankan apa yang kamu minta. Jadi dalam hal ini itulah beberapa di antara sarana-sarana untuk mencapai kemenangan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan materi yang kami sampaikan dalam acara Mutiara Ramadan ini bermanfaat kepada para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dan tergolong orang yang mendapat kemenangan di bulan Ramadan ini, karena kita sudah berada di hari yang ke-29 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan bermanfaat kepada kita semua. Dan kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, dan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Dan kami Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan ini dan tetap jaya di Kota Padang Sidimpuan ini. Kenapa? Karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.